sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi untuk kita dan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Dan tidak ketinggalan saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita. Jadi saya mendoakan agar setiap jemaat Tuhan dalam melangkah ke tahun 2021 ini mendapat satu visi yang baru dari Allah dan mendapat satu tindakan dan juga respon diri untuk membuat refleksi diri untuk mencapai ke tahun ini dengan lebih baik. Jemaat Tuhan, kita percaya satu kata-kata yang mengatakan bahwa percaya adalah kunci kejayaan. Ataupun ada yang pernah mengatakan, percaya adalah jalan untuk mencapai kejayaan. Dan juga ada yang pernah mengatakan bahwa percaya akan mengubah kehidupan Anda. Ini orang pernah katakan dengan kata-kata hikmat mengatakan bahwa percaya merupakan satu perkara yang besar. Di mana percaya saja kita dapat mengubah minda kita untuk melangkah ke satu tempat yang baru. Ataupun untuk mencapai satu kejayaan. Nah, jemaat Tuhan yang kukasihi, kita melihat pada hari ini banyak perkara yang mungkin kita tidak gambarkan, di mana kita melangkah ke PKP. Namun kita percaya satu perkara bahwa Tuhan menyertai kita. Dan ini membuatkan kita rasa mempunyai iman. Dan iman, kalau kita ketahui, iman merupakan kepercayaan terhadap sesuatu yang kita tidak lihat ataupun sesuatu yang kita tidak nampak. Jadi iman adalah satu perkara yang dijelaskan bahwa tentang keyakinan ataupun kepercayaan kita terhadap sesuatu yang kita tidak lihat ataupun sesuatu yang kita tidak nampak. Nah, di dalam keadaan seperti ini, kepercayaan kita kepada Tuhan ataupun iman kita kepada Tuhan jangan pernah goyah. Jangan pernah diumbang-ambingkan dengan keadaan-keadaan yang ada. Jadi pada hari ini saya membawa kita untuk melihat sebuah tema yang saya bawakan bagi kita pelajari pada pagi ini tentang jangan sampai imanmu goyah. Nah, mari kita melihat dalam firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-12 hingga 17 hingga ke-18 dan lanjutan kita akan membaca dalam 2 Tawarik pasal yang ke-24 hingga ayat yang ke-17 hingga yang ke-18. Jika Anda menemukannya, mari saya membawa kita untuk melihat bersama dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 hingga ke-18. Dan saya akan membawa kita melanjutkan pembacaan kita dalam 2 Tawarik pasal yang 24 ayat 17 hingga 18. Jika kita menemukan, saya membaca untuk kita. Dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 17 hingga 18 tertulis, pada waktu itu majulah Hazael, Raja Aram. Diperanginya lah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram dan Hasia, Raja-Raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri. Juga segala emas yang terdapat dalam pembendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannya lah semuanya itu kepada Hazael, Raja Aram, maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Mari kita melihat dalam 2 Tawarik 24 ayat 17 hingga 18, saya membaca untuk kita. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Mari kita berdoa semimpin kita di dalam doa. Tuhan kami di surga, kami berdoa saat ini agar Tuhan terus memimpin kami untuk kami dapat mempelajari dan dapat mengenal dan memahami apapun juga message Tuhan bagi kami pelajari pada hari ini. Ya Tuhan, kami mohon agar lawatan Tuhan menyertai agar kami dapat satu fokus dalam kami mendengar firman Tuhan. Dan kiranya ada kuasa-kuasa iblis yang coba mengambil ataupun mengganggu sepanjang pemberitaan firman Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus ini dijauhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya kembali dengan tema kita. Tema kita mengatakan bahwa jangan sampai imanmu goyah.
Di sini saya membawa kita untuk melihat dan mempelajari tentang seorang tokoh ataupun seorang pemimpin negara, Raja Yehuda, yaitu Yoas. Dan ini menjadi satu pertanyaan kita. Mungkin bagi kita yang tidak familiar dengan nama ini, mungkin kita akan tertanya-tanya siapakah gerangan orang ini? Ataupun siapakah dia seorang pemimpin Yehuda ini? Nah, pada hari ini saya mau kita untuk melihat serba sedikit mengenai Raja Yoas ini. Nah, kalau kita melihat Raja Yoas dalam sejarahnya, dia diangkat menjadi seorang pemimpin pada umur 7 tahun. Dan di dalam kepimpinannya, dia melakukan apa yang benar. Artinya apa yang benar ini adalah yang berkenan ataupun yang sesuai di mata Tuhan. Yaitu seturut dengan kehendak Allah. Ataupun kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Yehuda ini ataupun Raja Yoas ini, dia memperhatikan dan menjaga keperluan rumah Tuhan. Nah, ini kalau kita melihat dalam ayat yang dalam 2 Raja-Raja pasal 12, kita melihat dan menelusurinya bersama di sana, kita melihat betapa Raja Yoas memperhatikan rumah Tuhan yang rusak. Di mana dia menyuruh para pemimpin ataupun para imam bekerja untuk memperbaiki kembali rumah Tuhan ini. Dan ini kita melihat bahwa Raja Yoas semasa dalam kepimpinannya, dia melakukan apa yang benar. Dia berkenan ataupun melakukan apa yang berkenan dan sesuai di mata Tuhan. Bukan sahaja dia menjaga rumah Tuhan, namun dia juga menjaga segala keperluan hak para imam. Dimana kalau kita melihat dalam 2 Tawarik pasal 24, kita selusuri bersama, kita melihat di mana Raja Yoas melihat akan keperluan para imam itu sebagai perkara yang penting. Nah, kita melihat bersama, Raja Yoas melakukan apa yang benar ataupun yang berkenan di mata Tuhan. Dalam waktu yang sama, Raja Yoas merupakan seorang anak didik Imam Yoyada. Nah, kalau kita katakan seorang anak didik Imam Yoyada, ia bukan sebagai anak didik biasa, tetapi dia merupakan seorang anak didik Imam Yoyada yang baik. Arti yang baik ini adalah dia bukan saja belajar, tetapi melakukan apa yang sesuai dengan apa yang dipelajarinya, melakukan sesuai seperti apa yang diajarkan baginya. Nah, ini yang kita lihat tentang Raja Yoas. Yoas adalah seorang anak didik Imam Yoyada yang baik. Di mana kita melihat buktinya, dia memperhatikan rumah Tuhan. Dia memperhatikan hak para imam. Dan dia memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah Tuhan dan kerohanian. Ini dalam kepimpinannya, dia dibimbing oleh Imam Yoyada. Artinya dalam kepimpinan ataupun pengajaran Imam Yoyada, Raja Yoas mengambilnya dan melakukannya. Namun, ada satu perkara yang menjadi satu kejatuhan bagi Raja Yoas, di mana kalau kita melihat selanjutnya, dalam ayat yang ke-17 dan 18, dalam 2 Raja-Raja 12, kita melihat bahwa dia menjual hak rumah Tuhan kepada Raja Aram, yaitu Hazael, ketika Hazael menyerang Yerusalem. Dan seterusnya kita melihat dalam 2 Tawarik 24, di mana Raja Yoas sendiri membawa seluruh bangsa di Yerusalem dan Yehuda menyembah berhala. Ini apakah yang terjadi di dalam kehidupan Raja Yoas ini? Dan ini terjadi setelah Imam Yoyada meninggal. Setelah Imam Yoyada meninggal, dia menjual hak rumah Tuhan kepada Raja Aram ataupun Hazael ketika Hazael ingin menyerang Yerusalem. Dan juga setelah Imam Yoyada meninggal, seorang pemimpin di Yehuda datang kepadanya dan membawanya untuk membawa bangsa Yerusalem ataupun bangsa di Yehuda untuk menyembah berhala. Nah, ini kita lihat tentang sebuah perubahan yang agak drastik. Setelah Imam Yoyada meninggal, Yoas berubah iman. Yoas berubah pikiran. Yoas berubah pendiriannya daripada Tuhan. Dan pada hari ini, saya membawa kita ada 2 pelajaran rohani daripada imam ataupun daripada Raja Yoas ini. Kita melihat bersama. Yang pertama adalah tentang imannya berubah karena keadaan. Dimana kalau kita melihat bersama,
dalam situasi ataupun dalam pembacaan teks kita sebentar tadi, kita melihat bahwa Raja Yoahas kehilangan pendirian setelah menerima ancaman dari pihak musuh. Dia menerima tekanan dari orang sekitarnya, membuatkan dia berubah pikiran, berubah pendiriannya atas dasar yang teguh, atas dasar imannya seperti yang diajarkan oleh Imam Yoyada. Nah, kalau kita melihat di sini, kita melihat kembali, Raja Yoahas merupakan anak didik Imam Yoyada yang baik, di mana dia memperhatikan rumah Tuhan dan juga melihat keperluan para imam ketika Imam Yoyada masih hidup. Dan setelah para Imam Yoyada meninggal, ini yang terjadi kepada Yoahas. Yoahas hilang pendirian. Yoahas hilang pendiriannya, imannya ketika Raja Aram ataupun Hazael menyerang Yerusalem. Dan ketika ancaman-ancaman ini membuatkan orang sekitar rasa ketakutan, membuatkan juga memberi tekanan kepada Raja Yoahas, membuatkan dia bertindak sekali lagi untuk melakukan perkara ini, yaitu menjual. Nah, kalau kita melihat bahwa ataupun Raja Yoahas ini, kita melihat Raja Yoahas memandang situasi yang menekankan hidupnya itu lebih penting, sehingga bertindak menggunakan persembahan pekudus rumah Tuhan. Jadi dia menggunakan persembahan yang seharusnya dipersembahkan ataupun hak milik gereja ataupun hak milik rumah Tuhan menjadi uang tebusan agar Raja Hazael tidak menyerangnya. Nah, kalau kita melihat di sini, kembali kita melihat secara awalnya tadi, Raja Yoahas merupakan seorang anak didik yang baik. Tetapi berubah pikiran karena keadaan yang mencabarnya, keadaan yang menekan hidupnya. Kalau kita melihat dalam keadaan kita sekarang, keadaan kita hadapi sekarang, keadaan mungkin berubah. Keadaan mungkin berubah ataupun cabaran pasti ada. Ini kita hadapi saat ini. Sebagai manusia yang hidup dalam dunia yang fana ataupun dunia yang sementara, keadaan memang akan berubah. Sebagai contoh, di waktu kita kecil dan ketika kita melangkah ke dewasa, kehidupan kita tidak sama. Mungkin waktu kita kecil, kita hanya seronok untuk bermain. Ketika kita melangkah ke zaman dewasa, kita mulai memikirkan tentang masa depan. Keadaan memang berubah. Dan juga cabaran pasti ada. Di mana maksud cabaran pasti ada, kita tidak tahu apa yang di hadapan kita. Tetapi untuk kita melangkah dan maju ke depan, halangan-halangan pasti kita akan hadapi. Namun satu perkara yang saya ingin tegaskan bagi kita, dalam keadaan yang berubah dan cabaran yang ada, jangan sampai iman dan kasih Tuhan yang ada pada diri kita tergadai oleh kerana cabaran dan juga keadaan yang berlaku. Nah, ini menjadi satu perkara yang kita tegaskan dalam diri kita. Keadaan-keadaan dunia ataupun cabaran pasti akan kita hadapi. Namun jangan sampai kita menggadaikan iman dan kasih Tuhan yang kita kenal dari dulu. Pemahaman kita akan firman Tuhan, pengajaran akan Kristus itu, sehingga kita menggadaikan itu karena cabaran yang kita hadapi. Dan ini menjadi satu perkara yang kita pelajari bersama. Jangan membuat hal Tuhan itu menjadi hal nomor 2. Dalam keadaan kita hadapi, dalam tekanan hidup yang kita hadapi, dalam apapun cabaran yang kita mungkin katakan saya tidak mampu, jangan membuat hal Tuhan itu menjadi nomor 2. Nah, jika kini menjadi satu perkara yang kita pikirkan bersama, mungkin kalau kita mulai untuk meninggalkan Tuhan ataupun membuat Tuhan nomor 2, jangan kita pernah merungut, jangan kita pernah menyalahkan Tuhan. Jika kita merasakan Tuhan itu tidak mengetahui, tidak menyertai kita, itu bermula dari kita. Kenapa kita tidak mengutamakan Dia dalam segala kehidupan kita? Kalau kita merasakan bahwa kenapa Tuhan tidak mendengar doaku, kenapa Tuhan tidak mengerti keadaanku, jangan pernah menyalahkan Tuhan, tapi melihat diri kita kembali. Apakah aku masih melihat Tuhan itu sebagai nomor 1 dalam hidupku? Ini yang kita pelajari. Jangan biarkan iman kita berubah karena keadaan yang kita hadapi.
dalam kita menghadapi keadaan sekarang yaitu COVID-19. Mungkin ramai dalam kalangan kita hilang pekerjaan. Dalam kalangan kita harus bekerja lebih waktu. Kita harus bekerja tidak seperti biasa. Jangan sampai kita menggadaikan kepercayaan kita dan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Tapi teruskan kita beriman karena kita tahu dalam segala sesuatu yang kita hadapi bukan menjadi hukuman tetapi menjadi pelajaran kita untuk kita bertumbuh lebih matang di dalam Tuhan. Dan yang kedua, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Pelajaran rohani yang kedua daripada Raja Yohas adalah Yohas berubah iman karena kebiasaan. Mungkin kita pernah mendengar sebuah perkara yang katakan kebiasaan yang membutakan, kebiasaan yang membahayakan. Ini kita lihat bahwa memberi sebuah maksud, kebahagiaan ataupun kebiasaan yang membahayakan ataupun kebiasaan yang membutakan, memberi arti adalah seseorang yang leka dengan keselesaan sehingga lupa untuk berkembang dan bertindak. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Ada satu cerita ataupun satu ilustrasi di mana kalau kita kembali melihat ilustrasi ini yang saya katakan bagi kita. Saya membawa kita untuk melihat satu ilustrasi di mana seekor katak boleh mati bukan karena air yang mendidih, tetapi karena leka dalam air yang sedang mendidih. Nah, ini cerita pernah diceritakan kepada saya di waktu saya dalam persekolahan. Di mana dalam penceritaan ini ada beberapa eksperimen dilakukan. Di mana bagaimana ingin membunuh seekor katak. Dan ada dua perkara ataupun dua cara yang diberikan. Yang pertama, memasukkan katak ke dalam air yang mendidih. Yang kedua, memasukkan katak di dalam air yang sedang mendidih ataupun air yang dalam tengah mendidih, di mana air itu sedang boiling ataupun sedang dipanaskan dari tidak panas kepada panas. Yang pertama, di waktu katak itu dimasukkan dalam air yang sedang mendidih, katak itu terus keluar karena dia dapat merasakan bahwa kepanasan yang dia alami. Namun kita melihat seterusnya, seekor katak itu disimpan dalam sebuah balang ataupun sebuah kettle yang airnya belum mendidih. Dalam waktu airnya dipanaskan, perlahan-lahan air itu menjadi panas. Karena katak itu semakin leka, semakin seronoknya di dalam air sehingga lupa untuk keluar. Sehingga ketika panas, air itu mulai menjadi panas, itu membuatkan katak itu tidak sempat untuk bertindak keluar. Karena badannya sudah melecur karena air yang mendidih itu. Nah, ini menjadi satu ilustrasi yang kita perhatikan bersama. Orang jatuh dalam dosa atau orang meninggalkan Tuhan bukan karena perubahan ataupun bukan karena ancaman yang drastik, tetapi karena kebiasaan-kebiasaan yang membutakan tentang hal kerohanian. Kita melihat Raja Yohas. Kita kembali melihat Raja Yohas. Raja Yohas membawa bangsa yang di Yehuda ataupun bangsa di Yerusalem menyembah kepada berhala setelah dipojok oleh pemimpin Yehuda. Itu dalam ayat yang 17 dan 18 dalam 2 Tawarik 24. Kita melihat di sini. Kita melihat bersama apakah Raja Yohas ini menerima ajaran yang salah dari Imam Yoyada. Apakah Imam Yoyada memberikan ajaran yang salah kepada Raja Yohas ketika umurnya dari 7 tahun sehingga 40 tahun dia memerintah di Yehuda. Persoalannya bukan karena Imam Yoyada yang salah mengajar, tetapi karena Raja Yohas terlalu selesa. Karena dia terlalu selesa ketika hidup di bawah ajaran dan pimpinan Raja Imam Yoyada, dia merasa lebih selesa. Karena ada orang yang menjadi pembantunya. Ada orang yang mengatakan kepadanya kalau dia melakukan kesalahan, ada yang terus membimbingnya. Dia terbiasa dan selesa dengan keadaan itu. Setelah bertahun-tahun Imam Yoyada mengajarkan dia, membimbing dia, sehingga itu menjadi kebiasaan bagi dia, tidak perlu untuk bertindak. Pasti ada yang menegur. Tidak perlu untuk melakukan satu perkara yang drastik.
ada orang yang memberi satu ide bagi saya. Ini kita melihat pemikiran Raja Yohas. Raja Yohas sebagai saya kembali melihat bahwa kita untuk melihat Raja Yohas merupakan anak didik Imam Yoyada yang baik. Bukan saja mempelajari tetapi melakukan. Tetapi berubah karena ketiadaan Imam Yoyada. Ini membuatkan Raja Yohas tidak ada pendirian. Tidak ada satu iman yang kuat. Karena Imam Yoyada menjadi pautannya. Bukan kepada firman Tuhan ataupun bukan menjadi ajaran-ajaran itu menjadi pautannya. Tetapi Imam Yoyada lah pautan Raja Yohas. Nah, ini membuatkan dia terbiasa. Semakin terbiasa bergantung kepada Imam Yoyada. Sehingga Imam Yoyada tiada, maka dia mudah untuk digoncangkan imannya. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Bahwa jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan yang kita biasa lakukan, walaupun ya kita pikirkannya sangat rohani. Tapi jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan itu membuatkan kita lupa diri. Di mana saya di hadapan Tuhan. Nah, sebagai contoh kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin di waktu kita berdoa ataupun dalam kita menghadapi satu kesukaran, kita mengambil waktu untuk berdoa. Dan Tuhan menjawab. Mungkin itu menjadi kebiasaan kita. Dalam satu situasi sukar, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Dan mungkin ada satu waktunya di mana saya berdoa ataupun kita berdoa. Di dalam kita menghadapi kesusahan, kita berdoa, tiada jawaban. Kan kebiasaan kita, ketika kita berdoa ada jawaban. Tapi ada satu perkara mungkin satu saatnya di mana kita berdoa tiada jawaban. Mungkin saya boleh gambarkan di waktu saat ini, di waktu COVID-19, ramai orang berdoa, tidak ada perubahan. Tahun lepas ke tahun sekarang, ramai orang masih berdoa supaya COVID-19 ini hilang. Masih tidak ada perubahan. Mungkin dalam kebiasaan kita, ada orang sakit kita berdoa, mungkin dia akan sembuh dalam waktu terdekat. Tapi hal ini jangan membuatkan kita rasa kebiasaan ini mengganggu pemikiran kita tentang betapa besarnya karya Tuhan. Betapa besarnya karya Tuhan itu di dalam kehidupan manusia. Tuhan bukan merupakan pribadi yang kita suruh-suruh. Mungkin sebelum ini kita pernah berkata, Tuhan mendengar doaku. Tetapi dalam waktu yang sama, kita sedang menyuruh Tuhan untuk melakukan apa yang sesuai dengan pemikiran kita. Tetapi Tuhan itu sepatutnya menjadi bersekutu bersama kita. Bukan menjadi tempat yang kita suruh-suruh dan kita minta-minta. Tetapi menjadi satu tempat di mana kita harus bersekutu dan bertumbuh di dalamnya. Mungkin doa kita tidak terjawab adalah satu perkara di mana kita pelajari. Bahwa kita harus bersabar. Kita harus kembali melihat betapa karya Tuhan itu tidak terbatas dalam apapun. Jangan biarkan kebiasaan membutakan kita tentang hal yang sepatutnya kita lihat. Jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan merosakkan kerohanian kita untuk menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan perkara ini baik-baik. Ada dua perkara yang saya ingin jelaskan bagi kita. Yang pertama adalah hidup dalam lingkungan orang percaya tidak cukup tanpa sendiri ingin mengubah. Artinya, walaupun kita dalam lingkungan orang percaya, namun kalau kita tidak bertindak untuk melakukan hidup di dalamnya, kita sama saja seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ataupun hidup di dalam bukan lingkungan orang percaya. Jadi hidup dalam lingkungan orang percaya merupakan satu cara kita untuk lebih bertumbuh di dalamnya. Di dalam kita membangun bersama dan mendorong sesama. Dan yang kedua, iman bukan dibangun atas manusia, tapi pada Tuhan. Iman kita bukan dibangun atas khotbah hamba Tuhan. Iman kita bukan dibangun atas segala sesuatu yang disebut oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah satu alat Tuhan yang dipakai untuk memberi teguran dan memberi pembangunan bagi kita. Namun iman kita harus didasarkan pada Tuhan yang merupakan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mencipta kita sebagai manusia yang harus menyembah dan kembali kepadanya.
Jemaat Tuhan yang kukasihi, ingatlah selalu Tuhan tidak berubah kasih dan pertolongannya terhadap setiap umat yang percaya. Menjadi peneguhan bagi kita sekali lagi, jangan sampai imanmu goyah dalam apapun juga keadaan. Mari kita berdoa, saya memimpin kita di dalam doa.